Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku? Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah. Dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmulah yang membentuk dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku. Dan kalau aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku. Karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa, engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku, dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara, melawan aku. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu, aku langsung dibawa ke kubur.
Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku, supaya aku dapat bergembira sejenak, sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ayub 10. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam pasal ini, Ayub terus mencurahkan perasaannya kepada Tuhan, mencurahkan segala kepahitan hatinya. Karena Ayub merasa Tuhan itu tidak adil kepadanya. Walaupun demikian, Ayub tetap berdoa dan mencari keadilan Tuhan atas masalah yang dia hadapi. Ayub tahu bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Ia memberi, ia pula yang mengambil. Tetapi di sisi lain, Ayub juga bergumul. Mengapa ia mengalami penderitaan? Kesulitan Ayub untuk memahami mengapa ia menderita adalah karena ia hidup benar dan tidak bersalah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari pasal ini adalah hidup benar di hadapan Tuhan bukan berarti luput dari penderitaan. Seperti juga yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru, di dalam 2 Korintus 1 ayat 8, dan di dalam 2 Korintus 1 ayat 3-4 dan 22, di mana Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami putus asa juga akan hidup kami. Namun dalam kesulitannya, Rasul Paulus memuji Tuhan karena kehadiran dan rohnya menyertai dan menghiburnya. Kemuliaan utama dari penderitaan Paulus ialah bahwa pada batas tertentu ia mengambil bagian dalam kesengsaraan Kristus, sebab semua orang kudus Tuhan yang terdahulu pun telah mengalami kesengsaraan, penderitaan untuk menjadi satu dengan Tuhan dan kerajaannya. Inilah ujian yang sesungguhnya. Apakah dalam pencobaan kita tetap memiliki gambaran Tuhan yang adil dan baik? Ayub tidak menutupi kesulitan pergumulan imannya di hadapan Tuhan, tetapi sebaliknya, dia menyatakan isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan menolong kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan atas penderitaan pergumulan yang kita hadapi saat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.